Masya Allah. Nah, di dalam ini kalau orang miskin itu mau keluar dari kemiskinan itu memang luar biasa susah. Kenapa? Menurut saya kalau miskin itu dilalah itu kan lingkungan miskin itu banyak juga yang secara akalnya itu kira. Kenapa? Mungkin ada orang miskin, mungkin juga orang yang miskin tadi ketemunya juga sama orang miskin pula ya. Memang harus setara sepuluh kafaah. Malah nggak betul kalau misalnya orang miskin atau laki-laki miskin mengawini misalnya jauh mengawini orang yang dalam keluarga wanita-wanita mulia dan lain sebagainya ini pasti tidak setufu, tidak kafaah. Meskipun sebenarnya Islam tidak secara keras tentang itu, tetapi ada kelaziman bahwa kafaah itu merupakan syarat di dalam perkawinan. Nah ini yang orang-orang miskin ini ya begitu akhirnya melahirkan anak-anak yang secara kompeten berkompetisi, bersaing dengan yang lain itu agak kurang. Nah akhirnya melahirkan kemiskinan pula. Padahal seharusnya mereka ini harus diberi. Oleh karena itu Pemprov DKI misalnya itu memang ada subsidi untuk mereka. Jadi mereka anak-anak orang-orang miskin ini ada kartunya, yang kartunya itu bisa ditukarkan misalnya dengan sembako, ditukarkan dengan protein. Jadi selama periode tertentu ada telur, ada daging dan sebagainya. Diharapkan mereka kemudian melahirkan anak-anak yang tumbuh tidak kemudian stunting, ya. Atau stunting ya. Kalau sekarang ini ibu, apalagi kader-kader PKK yang saya lihat kader-kader PKK banyak itu pasti tahu mengenai stunting. Jadi anak yang kemudian tidak bisa tumbuh pikirannya dengan baik dan sebagainya. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu, kemiskinan itu yang tadi yang ini lingkaran kemiskinan harus kita potong. Tapi juga lingkaran kemiskinan ini terjadi bapak-bapak ibu-ibu karena ada tekanan dari luar, bukan hanya dari dalam. Bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Kalau dari dalam memang orang tadi lingkaran kemiskinan, juga mereka itu miskin mutlak. Miskin mutlak itu tidak mau untuk secara mentalitas tidak mau untuk menjadi kaya. Nah, mentalitas miskin itu bahaya nih. Mentalitas miskin ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tidak diperkenankan di dalam Islam. Mentalitas miskinnya. Artinya mentalitas miskin ini mentalitas dermis, mentalitas tangan di bawah. Jadi tidak diperkenankan. Tapi kalau kan harusnya ya dulu ya kita itu berada di tangan atas, bukan berada di tangan bawah. Oleh karena itu, semua langkah-langkah kita, terutama lazisme juga tidak diperkenankan, kemudian membuat program-program yang kemudian malah membuat orang tergantung. Kemudian orang yang tadinya tangan di atas malah menjadi tangan di bawah. Nah, itu benar-benar itu tidak boleh. Harus membuat program-program yang membuat tangan di atas. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, kondisi tertentu memang membuat orang itu secara keseluruhan menjadi turun secara ekonomi. Misalnya, nah sekarang ini kok ada kejadian pandemi Mbakyu Corona. Nah, Mbakyu Corona ini membuat kondisi ekonomi gonjang-ganjing, turun secara umum, ya, secara umum banyak pengangguran, banyak orang yang tadinya tadinya mampu menjadi tidak mampu. Nah ini yang harus diwaspadai oleh kita semua, bapak-bapak. Kalau orang miskin yang meminta-minta itu gampang mencarinya. Kenapa? Karena sudah jelas itu meminta-minta. Tapi banyak juga yang saya temui ini di Jakarta, terutama di Jakarta, saya temui di Jakarta karena lebih banyak di Jakarta pada hari efektif. Yang ngipun tetap meger-meger, duwe omah, duwe mobil, tingkatnya mungkin mobilnya dan rumahnya bunyinya kredit semua, bunyinya kredit semua.
Jadi masih kelihatan meger-meger gitu. Tapi ya sebenarnya dia itu secara umum bisa dikatakan miskin, jatuh miskin. Untuk hidup aja susah, apalagi mau membayarkan putra-putrinya kuliah. Wah, ini udah akrobatnya luar biasa. Sing biasanya dengan akrobat, itu akrobat sehingga maka berbahagialah yang hari ini Bapak-Bapak Ibu masih punya masih bisa bahkan kalau yang purna tugas itu juga masih purna tugas yang singgung polisi ono yang betul isi bergas dari katanya Pak. Jadi kalau yang purna tugas pun juga masih nggak akan gitu, ini harus berbahagia kita karena tidak semua orang seperti itu, bahkan kebanyakan juga sekarang ini dalam posisi yang sulit. Maka itu driver baik Gojek maupun Grab, kenyataannya sekarang ini yang bepergian menggunakan Gojek maupun Grab juga tidak baik. Maka orang yang seperti ini yang mahrum, kalau dalam Al-Ma'arij 23-24 itu sudah bisa dilihat 24-25 ya. Soal Al-Ma'arij itu menyampaikan bisa ininya wal makruh. Jadi orang-orang yang kita ini dalam hartanya itu memberikan hartanya kepada sa'il wal makruh, pada orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepada orang yang meminta-minta, bapak-bapak, ibu kafir. Tapi yang tidak meminta-minta itu loh, itu susah. Itulah makanya bapak-bapak itu membutuhkan amin. Oke? Makanya kalau infak sedekah zakat benar, zakat harus lewat amin. Infak boleh bapak kita lakukan kepada karib kerabat. Sedekah lebih baik lewat amin juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kepada orang-orang yang meminta-minta, akhir Bapak-Bapak tahu. Tapi kepada yang tidak meminta-minta, nah ini yang susah Bapak-Bapak. Mungkin kita berada di satu komplek, kalau di Jakarta itu kan ada komplek-komplek itu beger-beger bagus, tapi di belakang komplek, padahal secara umum hak tetangga itu kalau misalnya kita ini tidur dengan kenyang, sementara di sebelah kita itu ada yang kelaparan, maka kita belum termasuk mukmin. Itu menurut Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dan At-Tabrani. Nah, maka Bapak-bapak Ibu ini kita hari ini akan membicarakan mengenai hal itu. Mudah-mudahan nanti kita akan sampai. Saya tadi sudah menjelaskan mengenai kafaratul ijtimai secara umum. Jadi sebenarnya itu sistem tanggung jawab sosial, baik melalui kekerabatan maupun yang lain ya, maupun kepada masyarakat sekitarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Wonosobo itu ada masyarakat yang stunting, itu juga tanggung jawab lazismu. Karena lazismu itu selain tanggung jawab pemerintah itu harus tanggung jawabnya lazismu. Lazismu harus sampai ke sana. Dan tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang yang berada di situ untuk mensupport lembaga-lembaga zakat lazismu semacam itu yang agar mereka bisa menjalankan pekerjaannya atau tugasnya dengan baik. Karena tanpa dana dari kita, mereka tidak akan mampu melakukan hal itu. Nah, di dalam hadis yang berikutnya kita disebutkan bahwa orang mukmin seperti bangunan. Jadi masing-masing menguatkan bangunan yang lain. Jadi kita harus kalau menolong, saling ta'awun, tapi juga saling ta'awun. Untuk ta'awun ini Bapak-bapak, kita insya Allah warga kita sudah biasa melakukan yang untuk takaful ini kita selama ini agak masih belum secara sungguh-sungguh. Meskipun alhamdulillah Muhammadiyah sebenarnya sudah melakukan. Tadi di awal saya menyampaikan mengenai surat Al-Maun, ya. Surat yang oleh Kiai Dahlan itu diminta diulang-ulang waktu itu sampai paham.
Berikutnya kita disebutkan juga pada hadis riwayat Muslim bahwa Muslim itu sebagaimana satu jasad. Jadi kalau satu bagian tubuhnya sakit, maka seluruh bagian akan merasakan. Kita sudah merasakan begitu ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemarin yang sudah lolos COVID siapa ini, Bapak-bapak? Ini kayaknya banyak yang lolos COVID. Alhamdulillah saya juga lolos COVID, Bapak-bapak. Jadi sempat selinco indera penciuman. Terus bareng yang saya sudah sampai di Wonosobo, nih. 2 hari 3 hari yang lalu saya ada di Jakarta, saya sudah sampai di Wonosobo. Penciuman saya itu masih tertinggal di Jakarta, jadi baru kemudian ambil Jakarta ya. Oh ternyata ini selenco indera penciuman saya. Nah satu di sini saja nih Bapak-bapak Ibu yang kena masalah, seluruh tubuh merasakan masalah. Satu di sini masalah mau dahar, ijo, minum, kosong. Kita ini Muslim seperti itu, Bapak-bapak Ibu, seperti jasad yang utuh. Kalau ada satu yang kena miskin, ya kita harus merasakan semua. Kalau bisa, misalnya lucu. Kalau ada makanan yang harusnya bisa untuk 2 orang, ya kita jadikan menjadi makanan 2 orang. Ibu-ibu yang biasanya makan lauknya banyak, maksudnya perlu disebar-sebarkan supaya kemudian semua orang bisa mendapatkan makanan. Alhamdulillahnya saya itu melihat ibu-ibu Asia kita top. Pada waktu pas kondisi-kondisi seperti itu kebetulan teleponan di masjid-masjid, di balai-balai RW, di majelis taklim kita, sehingga sembako itu mau blonjo di pasar, selain itu juga nyandarkan blonjo di situ, jadi ambil siapa saja. Kok diteruskan ini? Kalau bisa lebih teratur lagi, bisa lebih menyasar kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena memang ada orang yang betul-betul membutuhkan dalam posisi sekarang ini, Bapak-bapak Ibu. Sampai-sampainya nanti kita pelajari di belakang itu Khalifah Umar itu dalam tanda kutip itu ketika pas kondisi semacam ini terjadi pencurian dan sebagainya itu Khalifah Umar tidak langsung menghukum. Dilihat keserakapan antar memang perlu tidak bisa diajak kompromi. Nah itu Khalifah membuat perkecualian. Baik, kita belajar berikutnya Bapak-bapak Ibu, kalau di dalam masyarakat yang non Muslim itu sebenarnya juga ada sistem jaminan sosial. Makanya kalau di negara-negara maju yang kita lihat sekarang ini, itu misalnya kayak di Amerika, itu ada namanya public house. Public house itu, jadi kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, maka dia masuk ke public house itu, dia bisa makan di tempat itu dan bisa tidur di tempat itu. Sayangnya public house ini juga tidak banyak dan itu kemudian sering menimbulkan masalah. Di dalam masyarakat yang semacam ini juga kemudian ada rumah-rumah sosial atau panti-panti sosial. Di kita juga ada nih Bapak Ibu, dinas sosial kita juga punya panti Preda misalnya, kemudian juga untuk yang sebut-sebut. Juga ada panti yatim untuk dinas sosial kita. Nah, tetapi kalau di dalam pemerintahan yang sekuler itu dipaksakan oleh negara. Jadi ada paksaan untuk dikutip, kemudian itu dijadikan sebagai satu sistem jaminan sosial. Nah, sistem jaminan sosial ini tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Jadi kalaupun kita melaksanakan itu, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Ya, itu tidak ada pahala karena itu hanya melaksanakan kewajiban sosial saja, gitu kan? Itu dipaksa negara ya dia mengeluarkan, yaitu dapat menunaikan kewajiban kita kepada negara, tapi
inti ibadah itu kita tidak dapat, karena inti ibadah itu memang sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Nah, sistem jaminan sosial di negara sekuler itu mengambilnya itu setelah harta didapat, dihitung, lalu kemudian nanti setelah hasilnya ada dipotong. Itu mereka. Maka orang yang dipotong ini kan sengit, nah, bisa muncul, nah, bisa diinter nih. Nah, harta kita itu jadi menurutkan diambil oleh negara. Maka dimanapun kalau berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya, retribusi dan pajak itu biasanya enggak ada hanya di Indonesia, tapi seluruhnya itu selalu berusaha untuk kenapa? Maka orang-orang yang diambil duitnya oleh negara itu mereka itu merasa pokoknya kita taruh tukang pajak, baru kita taruh tukang pajak. Kenapa? Ya kalau itu mau beli es jeruk itu jeruknya aja pucat. Nah, kalau bisa sudah nonton tukang pajak itu juga yang pucat. Karena orang-orang yang orang-orang yang berharta itu lihat orang tukang pajak itu wajahnya menjadi pucat. Itu berlaku semua negara. Baik negara yang sudah maju atau tidak maju, itu seperti itu kalau secara umum berkaitan dengan. Nah, tapi kalau sistem takaful ijtima ini berdasarkan asasnya keikhlasan. Kemudian dia itu mengharuskan diri untuk melakukan itu karena merupakan tanggung jawab pribadi. Kemudian karena itu terminologi Al-Quran, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika kita melakukan itu menjadi bermakna ibadah. Bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tapi ada makna ibadah di dalamnya. Sehingga orang bergagi-gagi, malah senang kalau melakukan. Karena merasa bahwa harta yang ketemu sesungguhnya itu ya itu nanti. Harta kita itu yang akan sungguh-sungguh harta kita itu ya itu nanti. Lagi dititipkan kita kepada fakir miskin, lagi dititipkan harta itu kepada orang yang lagi membutuhkan. Maka orang yang di dalam mau melaksanakan takaful ijtima itu senang, bukannya merasa benci, malah senang. Ada lazis mudatan gitu, kemudian orang-orang Muhammadiyah itu alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali Mas kalau lazis mudatan itu. Kenapa? Saya mau titipkan duit saya ini untuk fakir miskin. Ini harta yang sungguh-sungguh saya ketemui nanti di akhirat kelak. Itulah Bapak-bapak. Nah, bedanya kalau mereka itu rampung di Jogja, di dalam sistem kita itu bersama datangnya duit itu juga datangnya kewajiban. Jadi kapanpun mau sedekah itu kapanpun bisa, mau infak kapanpun bisa, mau berbayar zakat secara haul, silahkan dibayar zakat. Di belakang ada konternya lazismu. Jadi nanti mau tanya soal zakat infak sedekah ada di sana. Jadi monggo nanti ditanyakan di sana. Dan karena itu merupakan penentuan kewajiban kepada Allah dan membuat kita kekal jasad tadi, maka lembut hati yang muslim. Umat muslim itu jadi lembut hatinya ketika ngetokno duit itu bukan saling benci, tapi malah justru lembut hatinya. Kenapa? Lalu saya tatahi kuwe jasadku dhewe kok. Yang saya berikan itu jasadku sendiri. Yang saya berikan kalau tadi di dalam COVID yang saya berikan itu ya hidupku sendiri, ya lidahku sendiri. Jadi kalau misalnya lidahku kemudian sembuh, maka saya menjadi seger. Kalau yang saya berikan itu hidupku, maka hidupku menjadi kita bisa menikmati semua. Masya Allah. Senang apa senang? Hanya ada senang. Maka kita akan diliputi cinta kasih.
orang Muslim begitu membayar zakat, infak, sedekah, apalagi wakaf, itu maka kemudian cinta kasih akan luas. Baik, kita teruskan. Maka tatkala Kiai Ahmad Dahlan membicarakan mengenai surat yang saya baca di muka mengenai surat Al-Maun. Arwaital ladzi yukadzibu biddin. Al-Maun itu artinya bantuan yang penting. Arwaital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian itu, kamu semua itu orang-orang yang mendustakan agama. Kalau dikali yaitu oliyatin, maka orang-orang itu yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang hardik rakyat. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan dia tidak mendorong untuk memberi kepada orang-orang miskin. Ini atas-atas nih ibu-ibu terutama, suami mau memberi kepada orang miskin, kemudian ibunya rodok memucak pasuriannya itu rodok kucel gitu, rodok baper gitu. Nah, itu aja sudah menurut ini tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ayo nih, satu keluarga kita ini gandrung untuk berbuat sesuatu yang baik. Bareng-bareng berbuat sesuatu yang baik. Insya Allah tidak habis, harta kita tidak habis. Bahkan bertambah. Insya Allah. Harta kita itu justru ketika dialirkan, kados God yang mampet itu. God yang mampet itu kalau misalnya tidak mengalir, nabung apa betul? Banyak penyakit, banyak kolesterol, yuk, stroke, jantung. Tapi kalau itu tidak dialirkan, doanya mereka, ya Allah, mudah-mudahan keluarga menjadi keluarga yang ibu-ibu, bapak-bapak, ngaturi sesuatu itu aja kepada mereka, melihat pasuriannya aja sudah semua penyakit itu hilang. Kenapa? Melihat mereka senang itu aja, semua pasurian yang senang itu membuat penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itu langsung hilang. Coba mengalami badan pitados nanti oh, insya Allah akan, meskipun tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta kita. Nah, itu harus dianukan. Baik. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka ini orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, dan mereka itu riya, menjadikan sholat itu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholatnya ketika sholat itu dia melakukan dengan riya untuk keinginan untuk mendapat pujian dan sebagainya. Wa yamna'unal ma'un, dan dia ini enggan untuk memberi bantuan untuk al-ma'un, padahal pada situasi seperti pandemi sekarang ini bantuan itu penting sekali. Baik, Bapak-bapak Ibu, saya sih di sini tidak akan di perubahan ekonomi tidak akan membicarakan panjang-panjang. Intinya perubahan ekonomi itu ada yang teratur, ada yang tidak teratur, ada yang sudah kita prediksikan, ada yang tidak kita prediksikan. Corona terprediksi apa mboten Bu? Mboten. Ibu-ibu itu rancang waktu tahun 2015 misalnya, ibu rancang memben tanggal tahun 2019 akan terjadi corona, itu rancang apa mboten? Mboten rancang, tiba-tiba macegaken ono corona. Maka yang perubahan sosial ekonomi itu terjadi karena sesuatu yang tidak terencana. Ada yang gempa, kemudian gempa di Jogja, gitu. Ada yang dan sebagainya. Tapi hebatnya, kalau di Jogja itu hebatnya gempa Jogja itu, orang-orang Muslim di sana itu punya kebiasaan menabung yang baik. Ini penting menabung, penting sangat penting. Maka saya merasakan itu pada waktu terjadi gempa di Jogja itu. Ulun itu khawatir kalau itu akan terjadi pengambilan duit banyak di kampus.
pokoknya siap-siap. Sing harusnya dilakukan pembiayaan di Wonosobo, Banjar, pokoknya dicukup kabeh siap-siap dari Jogja. Hari ketiga buka kantor Anjis. Apa yang terjadi? Apa kita dengan pengambilan uang apa betul? Udune ternyata malah duit lebu. Kenapa? Karena rumah saya hancur. Duit yang tadinya di bawah bantal saya, sekarang hari tak sama ke ini kudu tentang jis aman. Artinya pada waktu itu masyarakat di Jogja itu punya kebiasaan menabung sangat ini. Saya yang datang ini berarti nabung di rumah itu mereka itu. Hitam cepuk, hitam apa itu kan biasanya itu. Cerengan sing gambar sapi. Berarti bukan cereng lain itu, berarti bukan sapi. Sapi ya. Cerengan yang gambar sapi. Wah dimasukkan itu. Dari pas gempa, terpaksa itu cukup dan sebagainya. Nah ini saya ini kebetulan sebelumnya tahun 2000 berapa ya, sekitar 2004 itu saya pernah ke suatu provinsi yang kena bencana besar sekali. Nah, sampai di sana itu saya sudah hampir setahun belum pulih. Tapi di Jogja, Bantul itu begitu kencang gempa dan setelah gempa bagus mana? Bagus setelah gempa dan pulihnya cepat sekali. Kenapa? Karena masyarakatnya punya berani menabung, berani berposo, belum ta'awun bareng-bareng. Saya Pak dengan Pak Mas Syarif, kakaknya Pak Adul itu, kemudian bangun rumah itu sampai ratusan rumah dibantu dengan gede, terus sisa-sisa bangunan mereka dibangunkan. Pak Syarif sendiri yang merancang arsiteknya dan sebagainya. Mereka ini rombongan, jadi hari ini gawe rumah Sopo ini ya, sebagian di sini ada relawannya. Orang-orang Wonosobo waktu itu tertekan tidak lupa. Bahkan sampai ada yang dapat jodoh orang Bantul gara-gara dulu kita berada di sana. Alhamdulillah, kan rezeki kan yang merasa boleh tersebut. Nah ini waktu itu masyarakat saling tolong-menolongnya begitu rupa. Kita itu ya Allah ya Rabbi, kami membuka untuk berangkat ke Jogja itu aja sampai antri orang mau berangkat. Sampai Wonosobo berangkat ke Jogja itu udah antri berangkat. Artinya saling ta'awunnya itu luar biasa. Nah, yang inilah juga yang membuat masyarakat cepat untuk kembali. Nah, panggilan lagi ini sekarang pandemi ini, ayo kakek-kakek kita semangat untuk bersama yang berkeluarga keluarga, yang berkeluarga keluarga. Makanan yang bisa untuk yang berdua kita share satu-satu dan lain sebagainya. Keluarga yang putus sekolahnya, aku bisa kan, ayo ditarik dan sebagainya. Itu kita. Baik, kita teruskan. Nah, saya tadi mau cerita tahun itu ada tahun yang terjadi pada tahun 17-18 Hijriah. Pada waktu itu di negeri Hijaz itu ada kemarau panjang. Dan kemarau panjang. Kemudian dari negeri Syam di atas, ini negeri Syam itu di atas sana, yang atas itu Syam. Itu ada Palestina dan sebagainya, itu Syam. Di Syria, Syam itu terjadi wabah pes. Wonosobo juga pernah mengalami wabah pes. Dulu saya pernah cerita mengenai Wonosobo pernah wabah pes. Nah, sama seperti itu kondisinya.
ini juga kondisinya hampir mirip dengan pada waktu Pak Dahlan membangun Muhammadiyah. 2010 itu 2008 terjadi gagal panen. 2010 masuk beras dan Birma ke Indonesia. 2011 Muhammadiyah lahir. Yang lahirnya dari surat Al-Ma'un. Ini Bapak-bapak Ibu, para ulama dulu itu merespon situasinya luar biasa. Sama dengan yang direspon yang dibuat oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar pada waktu itu jadi suplai makanan ke Jazirah, suplai makanan ke Mekah, Madinah itu sulit Bapak-bapak Ibu. Orang Madinah itu kalau tidak hujan 2 tahun, insya Allah masih mampu. Kenapa? Karena ada air dari dalam tanah. Tapi suku-suku Badui yang di sekeliling Madinah sulit Pak untuk mendapatkan makanan. Kenapa? Karena begitu terjadi kemarau itu sampai 3 tahun, 17 Hijriah, 2 tahun sampai 17-18 Hijriah. Tidak terjadi hujan, maka sampai betul-betul disebut Ramadan itu karena seperti debu kering, hitam, panas kering hitam, tidak ada makanan sampai kemudian kalau domba kambing dipotong itu yang tersisa hanya tulangnya saja. Gambarannya seperti itu. Sementara orang Badui itu tidak mau membunuh unta itu. Orang Badui itu unta itu bagian kesayangan mereka. Jadi mereka dalam tanda kutip itu kali unta itu sayang sekali sehingga mereka tidak mau membunuh unta. Nah, oleh karena itu orang-orang Badui kemudian datang ke Mekah ke Madinah waktu. Datang semua ke Madinah. Kenapa? Sing nang Madinah iki ono ada air. Penduduk Madinah asli kurang lebihnya 60 sampai 80 orang. Nah, pengungsi yang datang ke Madinah itu sekitar 70-an ribu orang, jadi 2 kali lipat kondisi Madinah. Sangat dibayangkan betapa luar biasa kondisinya pada waktu itu, betul-betul luar biasa itu kondisi jadi Khalifah Umar itu pemerintah itu kan pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun 6 bulan. Nah, Khalifah Umar. Kemudian subhanallahnya itu luar biasa, masya Allahnya orang Muslim itu. Nah, tahun 13 Hijriah pada tahun yang sama dengan Khalifah Umar itu mengalahkan Romawi di Yarmouk. Yang mudah-mudahan supaya tahu bahwa para ashabul awalun Muslim itu hebat-hebat, bukan bernimis bukan. Mengalahkan Romawi. Kalau sekarang itu mengalahkan Amerika. Itu pada tahun pertama Khalifah Umar dilantik. Meskipun salah satu perangnya, belum ini salah satu perangnya di Yarmouk itu menang. Kemudian tahun 14 Hijriah itu Syam, Suriah itu sudah dikuasai. 1 tahun setelah Khalifah Umar berkuasa, 1 tahun. Kemudian 637 Masehi atau 16 Hijriah, 3 tahun berikutnya itu Irak, sebagian dari Irak waktu itu Persia itu ada salah satu ibu kotanya Madain namanya, itu diambil dikuasai. Kemudian Mesir itu tahun 637 Hijriah pada 17 Hijriah. Ada 17 Hijriah. 637 Masehi. 641 Masehi itu Mesir dikuasai. Jadi pada waktu itu Mesir sudah dikuasai. Pada waktu terjadi kejadian itu Mesir sudah dikuasai, kemudian Syria sudah dikuasai. Tapi arus perdagangan itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada pes.
ingat hadis Nabi. Nah ini yang waktu itu Khalifah Umar ditanya mengenai ini karena suatu ketika kemudian orang mengatakan kalau saya mendengar hadis Nabi, kalau berada di dalam satu yang kena wabah maka tidak boleh keluar. Kalau yang kita mau masuk tidak diperkenankan dan sebagainya. Ada hadis Nabi itu. Kemudian Khalifah Umar mengatakan, oh kalau begitu saya nggak akan ke sini ya, saya nggak akan ke sana. Kemudian para sahabatnya paling pada mengatakan kalau begitu kamu tidak percaya pada takdir. Oh saya percaya takdir, tapi saya mengikuti takdir dan kembali kepada takdir yang lain. Itu kejadiannya pada waktu itu tuh anunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi yang demikian apa responnya sahabat Umar? Responnya ya, tindakan Khalifah Umar. Pertama, ini cara pribadi. Khalifah Umar bertanggung jawab, mengambil alih tanggung jawab. Khalifah Umar berdoa, ya Allah, jangan sampai umat Muhammad ini binasa pada waktu aku mendapatkan itu begitu rupa. Kemudian Khalifah Umar berlakukan keteladanan luar biasa. Sampai mukanya Khalifah Umar itu jadi hitam. Orang pada mengatakan pada gajahnya Khalifah Umar itu adalah Khalifah Umar selama periode Ramadan itu tidak pernah makan daging dan tidak pernah makan keju. Padahal kesukaan. Sampai ini ibu-ibu, ini sampai ibu. Istrinya Khalifah Umar itu menyediakan keju kepada Khalifah Umar suatu ketika ini pada waktu pas periode itu. Kemudian Khalifah Umar tidak mau mengambil keju itu. Kemudian si istri mengatakan, ini bukan dari duitmu, bukan dari nafkahmu ya Umar. Ini aku ambil dari duitku pribadi. Ya, tapi selama periode itu aku tidak mau mencicipi keju itu. Ini teladan Khalifah Umar. Kemudian cara maknawi. Cara maknawi adalah kita Khalifah Umar mengatakan tobatlah dan istighfar. Karena yang mendatangkan bencana adalah amal-amal kita yang ketidaktaatan kita. Kalau kita taat, insya Allah Allah akan, maka kita diminta tobat dan istighfar. Hari ini seruan waktu pandemi juga sama. Pak Aidan Nasir dan sebagainya menyampaikan tobat dan istighfar. Tobat dan istighfar. Kenapa? Ya begitu. Karena memang kita diminta untuk tobat dan istighfar. Kemudian beramal soleh lah. Sekarang inilah waktunya kita melakukan amal soleh. Kemudian Khalifah Umar itu melakukan manajemen krisis yang luar biasa. Ini lazismu perlu belajar dari Khalifah Umar berada langsung diatur itu bapak-bapak. Yang semua empat juru masuk ke kota Madinah diatur. Sana kabilah mana saja, sana kabilah mana saja, sana kabilah mana saja. Siapa yang di sana, siapa yang ada di sana, siapa yang ada di sana. Tiap hari pagi itu briefing. Sore hari itu Khalifah Umar langsung pekerjaanmu apa begini dan sebagainya. Pada waktu itu juga Khalifah Umar itu memberlakukan cek, namanya syak. Itu pertama kali di dalam sejarah dunia, sejarah ekonomi dunia, ada yang disebut sebagai sekarang ini berlaku sebagai cek, banking cek. Itu yang kejadiannya, sahabat. Jadi jangan merasa bahwa ekonomi Islam itu kecil-kecilan. Dulu para ashabul awalin kita itu pelopor, berada di depan. Maka wahai anak-anak muda, ayo bangkitkan kembali ekonomi Islam. Jangan sibuk mencela, saling mencela. Kita kuatkan. Kalau ada yang sedang mencoba, ada yang belum baik, jangan diumbar auratnya. Kalau yang lagi gagal, itulah makna yang untuk ditingkatkan. Jangan orang muslim yang sehat lainnya masih sibuk untuk menjatuhkan dan sibuk untuk saling tolong menolong. Naudzubillah juga. Ayo kita sibuk tolong menolong, bantu membantu. Jangan sibuk untuk saling peruntukan satu dengan yang lain. Kemudian cara-cara material yang sebelah sini yang paling banyak itu. Kalau tadi kan keteladanan Khalifah Umar. Khalifah Umar itu minta politik hidup sederhana, jadi harus sederhana.
Kemudian diperintahkan seluruh masyarakat untuk hidup sederhana. Sampai kemudian masyarakat Madinah sebelum kejadian Ramadan itu adalah sebagiannya beternak kuda. Jangan pas peristiwa Ramadan nggak boleh ternak kuda. Kenapa? Karena sebagian makanan kuda itu bisa digunakan untuk makanan manusia dan lain sebagainya. Jadi diatur sedemikian rupa. Kemudian dibantu pada bantuan makanan kepada mereka, ini penting ini bagi kita. Sumber Baitul Mal digerakkan semua sumber dayanya untuk membantu makanan mereka. Jadi sampai dana kas Baitul Mal itu habislah untuk membantu mereka. Kemudian meminta para gubernur untuk mengirimkan bantuan. Jadi kemudian dari Mesir datang. Mesir tadi sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Mesir ada di sebelah kiri. Itu sampai sahabat Umar itu pada waktu Khalifah Umar itu meminta untuk membangun, jadi teluknya itu jalan ke teluk itu dikeduk supaya jalur makanan dari Mesir ke Mekah ke Madinah waktu itu menjadi lancar. Itu juga sesuatu yang kalau sekarang ini kayak menggali urusan Suez lah kalau sekarang. Jadi begitu luar biasanya para pendahulu kita itu membuat, jadi kita jangan membayangkan bahwa zaman Islam awal itu sederhana, tapi begitu luar biasa. Kemudian mengirimkan orang-orang kepada yang tidak datang. Jadi yang tidak datang ke Madinah pun juga diurusi. Bukan hanya yang datang ke Madinah, tapi yang tidak datang pun diurusi. Kemudian memberlakukan pengecualian. Ya. Jadi ada penundaan ditarik zakatnya ditunda, tapi diminta bersedekah. Kemudian tadi saya sudah sebutkan pencuri juga dianulir kalau misalnya memang karena terpaksa. Gitu. Kemudian memberlakukan jaminan sosial wajib yang tadi kita lakukan itu untuk yang keluarga menjadi suatu kewajiban. Di sisi yang lain ada kewajiban yang lain, diwajibkan lebih jauh bahwa satu orang menanggung satu orang yang lain dan sebagainya, menanggung makanannya satu orang yang lain. Kemudian di akhir setelah kejadian Ramadan, Khalifah Umar itu memulangkan orang-orang ke kampung dengan membawa, jadi semua makanan dicukupi. Sekarang ini ada ketentuan mengenai hak minimum atau kebutuhan minimum kalori dan karbohidrat, karbohidrat dan daging dan protein. Itu kalau kita melakukan sekarang ini, kalau saya itu baru tahun 2018, 2017 itu 2000-an sekian itu muncul peraturan mengenai hal ini. Padahal zaman Umar itu sudah ada hitungannya. Setiap kabilah jumlahnya orang berapa, kalau begitu butuh kurma berapa, butuh kandung berapa. Itu sudah ada pada zaman Khalifah Umar. Jadi memang luar biasa. Baik, saya ingin mengakhiri Bapak-bapak 5 menit saja dengan hal ini. Pertama, mari kita ambil tanggung jawab secara pribadi Bapak-bapak Ibu. Kemudian mari kita bertobat dan beristighfar. Kemudian ayo kita lakukan amal soleh. Kemudian kita juga mari biasakan hidup sederhana. Kemudian kita prioritaskan infak-infak sesuatu yang butuh, yang penting, yang perlu, yang belum perlu kita belakangkan. Kemudian yang sekarang ini memang kami pun juga kalau di bahasa-bahasa lebih mengarahkan untuk makanan terlebih dahulu, karena makanan itu yang amahum min ju' wa amanahum min khauf, itu kebutuhan dasar. Jadi memberi makan itu adalah kebutuhan dasar. Maka kita pada waktu terjadi seperti ini prioritas pertama adalah amahum min ju'. Maka bantuan sembako, bantuan dan sebagainya, seluruh Baitul Mal kita data orang-orang miskin di tiap wilayah kita dan sebagainya.
Bisa ilana wal marfu. Jadi kepada orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta. Bahkan kami ini barusan membuat satu program semua bisa makan yang barusan kita usulkan 2 minggu yang lalu, responnya luar biasa. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan Aziz ini. Intinya adalah saling traktir. Jadi Bapak Ibu melihat ya, kan persis sebenarnya dengan ketika zaman Khalifah Umar, makanan yang bisa untuk 1 orang sebenarnya bisa untuk 2 orang. Maka kalau kita punya biasanya makan itu regone hampir 50.000 atau 30.000 misalnya, maka 15.000 kita sedekahkan, yang 15.000 kita gunakan untuk makan. Waktu itu saya mengira-ngira di Jakarta saya ada 6 juta orang yang punya kemampuan untuk menyumbang 1 minggu 15.000. Ini di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin di sini menyumbang 15.000 seminggu untuk makan Jumat berkah teman-teman ibu, insya Allah sakit atau sakit. Tetapi diluaskan jangan hanya untuk pada waktu Jumat, kalau bisa kemudian seminggu sebelumnya. Maka insya Allah nanti akan banyak orang jadi bantu oleh kita. Kemudian mari kita berikutnya yang secara berkesinambungan, saya minta pada kita semua azam, tuku lebih kepada kita prioritaskan kepada tetangga kita. Jangan fokusin ke yang lain, yang ke tetangga kita. Dilarisi, supaya mereka senang dan juga dapat sesuatu. Kemudian memakan barang yang bisa kita produksi dan memproduksi barang yang bisa kita makan. Memakai barang yang bisa kita produksi dan memproduksi yang bisa kita pakai. Jadi usahakan jangan kalau makan buah ya jangan buah yang impor. Bisa-bisa makan buah ya yang lokal. Kata itulah kurang lebihnya. Yang kalau bisa yang di sini ada ya kita makan tadi. Kemudian ayo kita perbaiki produksi. Menghidupkan usaha keluarga. Intinya gini bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu itu memakan yang bisa dimakan, maksudnya yang tidak ada sini, ya biasanya saya makan yang tidak ada itu apa pizza misalnya, tidak ada di sini. Tapi kalau tempe itu bisa saja dibuat pizza dari tempe ya, bisa saja dibuat. Mungkin dibuat yang kira-kira kemudian ada kebutuhan orang untuk memproduksi dan yang memproduksi adalah orang-orang kita sendiri. Aisyah kemarin sudah punya sabun Aisyah ya. Kalau bisa tolong ini dihidup-hidupkan lagi dan kalau bisa orang ibu-ibu Aisyah yang belinya kepada sabun Aisyah. Hal yang demikian ayo kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan bersama-sama kita ini bapak-bapak ibu-ibu maka kita bisa lalui cobaan Allah berupa pandemi dan dampak dari pandemi ini. Kalau pandemi sama tidak turun, tapi dampak dari pandemi yang belum turun. Mudah-mudahan dampak dari pandemi ini bisa kita selesaikan dengan baik berkaca dari teladan-teladan yang diberikan oleh para pendahulu kita, baik sahabat atau Khalifah Umar pada waktu itu maupun Pak Kiai Ahmad Dahlan yang telah mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu secara lebih tertata, lebih organisatoris. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika banyak yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.